Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan topik dari proposal skripsi saya yang berjudul Deteksi Usia Bibit Lele Berdasarkan Ukuran Menggunakan Metode Iononokuans versi 3. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh para peternak ikan karena kemampuan jenis ikan ini dapat beradaptasi dalam kondisi air seperti apapun. Budidaya ikan lele juga merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Hal tersebut dapat dilihat dari permintaan pasar untuk jenis ikan ini yang semakin tahun itu semakin meningkat. Bahkan menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia atau KKP selama periode 2015 sampai 2018, volume produksi dari ikan lele ini mengalami peningkatan sebesar 13,84%. Walaupun begitu, para peternak itu mempunyai beberapa kendala karena sifat alami dari ikan lele tersebut, yaitu ikan lele ini memiliki sifat kanibalisme. Sifat inilah yang menjadi kendala ketika membudidayakan ikan lele. Ada beberapa faktor yang dapat membuat ikan lele ini menjadi kanibal. Di antaranya perbedaan usia bibit lele dalam satu tempat, jumlah bibit lele yang terlalu banyak dalam satu tempat, kekurangan pakan dan stres lingkungan. Perbedaan usia bibit lele dalam satu tempat merupakan faktor utama terjadinya kanibalisme antar bibit lele. Bibit lele ini bisa melukai atau bahkan memakan bibit lele lainnya yang usianya lebih muda dari bibit lele tersebut. Sifat kanibalisme pada bibit lele biasanya akan terlihat ketika bibit lele ini memasuki usia 1 bulan, yaitu antara 25 sampai 30 hari. Oleh karena itu, para peternak harus memisahkan kembali bibit lele yang memiliki perbedaan usia tersebut ke tempat yang berbeda. Namun saat ini proses pemisahan bibit lele itu memakan banyak waktu karena melalui 3 proses tahapan, yaitu pertama, para peternak akan memindahkan bibit lele ini ke dalam wadah mie bersih terlebih dahulu. Kemudian peternak akan melihat satu persatu ukuran dari bibit lele ini. Lalu terakhir para peternak memisahkan bibit lele yang berukuran sama ke dalam tempat yang baru. Para peternak melihat usia bibit lele tersebut berdasarkan ukuran. Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan menerapkan computer vision dengan menggunakan metode YOLO V3 untuk mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran. You only look once atau YOLO adalah algoritma berdasarkan regresi yang output dari prosesnya itu menghasilkan prediksi kelas dan bounding box atau kotak lain pembatas pada setiap objek. Sudah pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Redmond pada tahun 2016. Data bibit lele yang digunakan pada penelitian ini mempunyai total 350 data dengan 3 kelas, yaitu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Untuk data bibit lele dengan usia 4 bulan tidak digunakan dalam penelitian ini karena pada usia tersebut bibit lele sudah siap untuk dipanen. Penelitian ini akan menghasilkan sistem computer vision yang dapat mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran dengan menggunakan metode YOLO V3. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para peternak lele dalam mendeteksi usia dari bibit lele. Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan, yaitu bagaimana mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran menggunakan metode YOLO V3. Sedangkan batasan masalah pada penelitian ini adalah data bibit lele yang digunakan hanya berusia 1-3 bulan. Yang kedua, data yang terkumpul hanya mencapai 350 gambar, sehingga pada proses deteksi yang dilakukan berpotensial memiliki jumlah batasan deteksi objek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeteksi usia bibit lele berdasarkan ukuran menggunakan metode YOLO V3. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, pengumpulan data. Kedua, labeling data. Ketiga, implementasi YOLO V3. Lalu pengujian dan terakhir adalah evaluasi. Pengumpulan data. Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data. Data-data tersebut diambil dari salah satu tempat peternakan lele pada daerah Kabupaten Jakarta Selatan. Pengambilan data ini dilakukan dengan cara mengambil gambar dari setiap bibit lele yang ada pada peternakan lele tersebut. Kemudian membagi gambar tersebut menjadi 3 kelas, yaitu kelas 1 bulan dengan panjang ukuran 2-3 cm, kelas 2 bulan dengan panjang 4-6 cm, dan 3 bulan dengan panjang 6-9 cm. Dan total keseluruhan data yaitu 350 data. Selanjutnya adalah melakukan proses labeling data. Pada tahapan ini dilakukan pra-processing data dengan memberikan label pada setiap gambar. Data yang telah terkumpul dan dibagi tersebut menjadi beberapa kelas, maka harus dilakukan proses labeling. Tujuan proses labeling ini adalah untuk membuat bounding box pada setiap gambar bibit lele. Proses labeling menggunakan software label IMG. Dari proses labeling ini, output yang dihasilkan adalah berupa file yang berisi 4 titik koordinat pada setiap bounding box, yaitu TX sebagai koordinat titik X, TY sebagai koordinat titik Y,
TW sebagai lebar dari kotak pembatas dan TH sebagai tinggi kotak pembatas. Selanjutnya adalah implementasi YOLO V3. YOLO V3 merupakan salah satu versi metode You Only Look Once dan merupakan versi ketiga dari metode ini. YOLO V3 diperkenalkan oleh Farhadi dan Joseph Redmond pada tahun 2018. Metode YOLO V3 ini menerapkan jaringan baru dalam proses ekstraksi fitur yang disebut sebagai Darknet V3. Selain itu juga, YOLO V3 mampu mendeteksi sebuah objek dalam 3 skala yang berbeda. Jaringan Darknet V3 merupakan peningkatan dari versi YOLO sebelumnya, yaitu YOLO V2 dengan jaringan bernama Darknet 19, yang diperkenalkan oleh Joseph Redmond dan Farhadi pada tahun 2016. Disebut sebagai Darknet V3 karena proses konvolusi pada arsitektur YOLO V3 ini memiliki 53 convolutional layers, yang merupakan peningkatan dari Darknet 19 yang memiliki 19 convolutional layers. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dari arsitektur Darknet V3. Pertama, input gambar dimasukkan dengan ukuran 416 x 416 x 3, di mana 416 ini merupakan lebar dan 416 selanjutnya adalah tinggi. Kemudian 3 di sini adalah jumlah filter. Lalu dilakukan proses DBL, di mana proses ini terdiri dari convolutional 2 dimensi, batch normalization, lalu activation menggunakan liquid ReLU dan dropout. Hasil DBL tersebut dilakukan residual block. Tujuan dari residual block ini adalah untuk mencegah terjadinya underfitting terhadap training model yang disebabkan karena model tersebut jaringannya terlalu dalam. Kemudian dilakukan lagi residual block sebanyak 2 kali, lalu dilakukan residual block lagi sebanyak 8 kali, kemudian nilai tersebut disimpan dalam root pertama, dan juga dilakukan lagi residual block sebanyak 8 kali, kemudian nilai tersebut disimpan dalam root kedua. Setelah itu dilakukan residual block sebanyak 4 kali, setelah itu dilakukan proses DBL lagi sebanyak 5 kali. Kemudian dilakukan proses DBL kembali dan proses convolutional 2 dimensi secara bersamaan, lalu hasil tersebut disimpan ke dalam fitur pertama dengan ukuran 13 x 13 x 255, tersimpan di dalam meset ini. Kemudian hasil tersebut disimpan ke dalam root ketiga. Root ketiga ini kemudian dilakukan DBL dan upsample dan dilakukan concatenate atau penggabungan dari root kedua tersebut agar nilai dari hasil ini dan hasil root ketiga, hasil root kedua dan root ketiga ini menjadi sama. Kemudian dilakukan proses DBL lagi sebanyak 5 kali, kemudian dilakukan DBL dan convolutional lagi, dan menghasilkan feature map kedua, yaitu dengan ukuran 26 x 26 x 255. Kemudian hasil tersebut dilakukan lagi upsample dan DBL dengan root pertama, dan dilakukan concatenate atau penggabungan, lalu dilakukan proses DBL lagi sebanyak 5 kali, kemudian dilakukan proses DBL dan convolutional kembali, dan menghasilkan feature map ketiga dengan ukuran 52 x 255. Setelah itu nilai-nilai tersebut baru bisa YOLO setelah mendapatkan nilai ini, maka baru bisa melakukan pendeteksian terhadap 3 skala tersebut, di mana 3 skalanya itu adalah Y1, Y2, dan Y3 dengan persamaan berikut, di mana N kali N dikali 3 kali 4 tambah 1 tambah C, di mana N ini adalah ukuran tinggi dan lebar dari setiap feature map. Sebagai contoh, jika di sini yang digunakan pertama adalah feature map pertama dengan ukuran 13 kali 13, maka N di sini adalah 13 kali 13. Dan 3 di sini adalah jumlah skala yang digunakan. Di sini ada 3, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Dikali 4, di mana 4 di sini ada titik koordinat bounding box, ada X, Y, width, dan height. Setelah itu, 1 di sini adalah skor objektivitas, ditambah C di sini adalah jumlah kelas. Karena jumlah kelas yang digunakan pada penelitian ini adalah 3, maka C di sini adalah 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana YOLO V3 ini memprediksi bounding box. Berikut adalah gambaran dari bagaimana proses YOLO V3 dalam memprediksi bounding box. Terdapat persamaan di mana Bx sama dengan fungsi di dalam rumusnya ada Tx ditambah Cx, di mana Tx, Ty, Tw, dan Th ini merupakan nilai keluaran jaringan yang didapat dari proses preprocessing data. Nilai Cx dan Cy ini adalah titik koordinat sudut kiri atas dalam grid, dan Pw dan Ph ini adalah nilai dimension ancor atau dimensi kotak jangkar dalam grid. Lalu dalam Tx dan Ty ini titik tengah koordinatnya dikirimkan ke dalam fungsi sigmoid yang akan mengubah setiap nilai Tx dan Ty ini menjadi antara 0 dan 1. Kemudian nilai Cx dan Cy ini ditambahkan pada titik koordinat sudut kiri atas yang bertujuan untuk memprediksi koordinat sebenarnya dari bounding box. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap model yang telah dilatih menggunakan arsitektur Darknet V3 sebelumnya, yaitu dengan menghitung hasil rata-rata presisi atau mean average precision atau MAP, dan menghitung tingkat error atau loss function dari model yang telah dilatih.
Pertama, untuk menghitung MAP adalah sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai MAP, kita harus menghitung dulu AP atau average position di setiap level. Untuk mendapatkan AP tersebut, kita pertama harus melakukan perhitungan intersection of union, di mana pertamanya adalah area of intersection of the boxes dibagi area of union of the boxes, di mana area of intersection of the boxes ini adalah luas antar persimpangan di antara dua bounding box dan dibagi dengan luas persatuan antara dua bounding box. Kemudian hasil IO ini akan menghasilkan true positif, false positif, dan false negatif. Di mana jika nilai IO ini lebih dari 0,5, maka nilai tersebut adalah true positif. Dan jika nilai IO itu di bawah 0,5, maka nilai tersebut adalah false positif. Dan jika nilai IO itu lebih besar dari 0,5 namun prediksi salah dalam mengklasifikasikan kelas, maka disebut sebagai false negatif. Kemudian dihitung precisionnya dengan menggunakan nilai TP atau true positif dibagi FP ditambah TP, kemudian recall, true positif ditambah true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Kemudian hasil tersebut dihitung ke dalam rata-rataan average position dengan persamaan berikut. 1/11 dibagi 11, di mana kemudian recall didapatkan dari persamaan ini, kemudian precision didapatkan dari persamaan ini, dan I adalah nilai maksimum di setiap level recall. Jika level pertama recall adalah 0,5, maka I di sini adalah 0,5, dan jika level selanjutnya 0,6, maka di sini adalah 0,6. Kemudian setelah dirata-ratakan baru bisa menghitung MAP dengan persamaan berikut, di mana N adalah jumlah data AP di setiap level dan AP sendiri adalah average position yang didapatkan dari sini, nilai rata-rata. Kemudian baru bisa dihitung nilai MAP-nya. Selanjutnya adalah pengujian loss function atau tingkat error dengan persamaan sebagai berikut. Baris pertama di sini merupakan komputasi untuk mengevaluasi prediksi koordinat titik tengah bounding box, lalu memprediksi objek ground truth dan koordinat bounding box yang diprediksi, di mana ground truth itu adalah XI dan YI, dan koordinat bounding box itu adalah YI, XI dan YI dipangkatkan dengan 2. Kemudian baris kedua adalah untuk mengkomputasi evaluasi prediksi lebar dan tinggi bounding box dengan luas objek ground truth WI dan HI. Dan nilai bounding box yang telah diprediksi yaitu WI dan HI dipangkatkan oleh 2. Lalu pada baris ketiga merupakan komputasi evaluasi nilai confidence atau kelas dari setiap bounding box yang telah diprediksi. Lalu baris keempat merupakan komputasi untuk mengevaluasi prediksi probabilitas kelas pada objek yang telah terdeteksi. Selanjutnya, tahap terakhir adalah melakukan evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini, modul yang telah dilatih sebelumnya di-load di dalam sistem, kemudian sistem akan menginput data baru berupa gambar atau video dari bibit lele, kemudian memproses data baru tersebut, lalu akan muncul hasil deteksinya berupa detection objeknya berupa bounding box dan juga klasifikasi dari objek tersebut, di mana kelas dari klasifikasinya terhadap 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.